masih di 107.8 Radio Soto FM Radio Kabupaten Balari. Masih bareng Putra di sini ya dalam program khusus yaitu Satu dalam pendidikan. Ayo kita belajar di Satu. Dan buat yang satu semuanya, buat adik-adik SMKN Negeri 1 Cisarua dan juga buat yang satu semua yang sedang mendengarkan di rumah ya. Tentunya selamat pagi di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga di sini sudah hadir kembali ada Ibu dan Bapak guru ya, sudah berada di depan kita ya. Yang akan memberikan materi dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Selamat pagi ya. Pak. Pagi. Iya. Oke, dan juga untuk adik-adik di rumah tentunya sekali lagi pahami ya apa yang diberikan oleh Ibu dan Bapak guru, dan juga tentunya nanti mungkin akan ada tugas di akhir yang harus kalian kerjakan. Jadi dipahami baik-baik apa yang diberikan ya. Dan juga buat yang satu semuanya juga mungkin ini juga akan menjadi pelajaran bagi kita ya, yang harus kita dengarkan juga. Oke, buat yang satu semua dan juga buat adik-adik di rumah selamat mendengarkan, dan juga buat Bapak dan Ibu guru silahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan KBM online mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya masih sama seperti 2 minggu yang lalu ya Pak ya, tentang teks ceramah. Kalau minggu lalu mungkin kita sudah membahas materi-materinya ya Pak. Ya, sudah secara umum. Paling hari ini pembelajarannya kita akan membacakan teks ceramahnya ya Pak ya. Dan nanti ada ketika kita membacakan ceramah ada hal-hal penting yang harus diambil dari teks ceramah itu. Misalnya nanti poin-poin pentingnya apa saja. Jadi jangan lupa kepada siswa-siswi yang sedang mendengarkan siaran radio ini, siapkan buku catatan kalian, karena nanti setelah kita membacakan sebuah teks ceramah ada tugas yaitu mencatat hal-hal penting yang ada di dalam teks ceramah tersebut ya Pak ya. Jadi gini mekanismenya. Hari ini saya akan membacakan satu judul teks atau sebuah teks ceramah, dan dari setiap judulnya kalian silahkan ambil 3 masalah pentingnya gitu. Jadi pokok-pokoknya apa aja. Nanti mungkin sama judulnya juga ya Pak ya? Iya, judulnya. Jadi kalian tulis judulnya dulu apa, lalu masalah pentingnya tuh apa aja. Nah, dari setiap teks kalian cukup menuliskan 3 saja hal-hal pentingnya gitu ya. Jadi nanti pertama mungkin saya akan membacakan sebuah teks ceramah yang judulnya berbeda dengan Buria. Tapi dari setiap teks itu kalian ambil 3. Jadi total ada 2 teks dan 6 pokok hal penting ya. Jadi teks yang saya bacakan nanti kalian ambil 3 pokok hal penting, dan nanti teks yang kedua yang akan Buria bacakan juga sama. Kalian ambil juga 3 hal pentingnya. Makanya kalian harus siapkan dulu catatannya, bullpointnya, dan simak secara seksama ya, karena tidak bisa diulang lagi gitu. Kenapa saya berbicara tidak bisa diulang lagi? Karena tugas ini harus di-upload hari ini juga gitu Bu. Ya, jadi nanti untuk minggu depan akan disampaikan lagi di akhir siaran ini. Ya, mungkin kita langsung mulai saja ya Bu ya. Boleh. Siap Pagani ya. terlebih dahulu ya. Iya. Ini berlaku untuk semua komli ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan sebuah teks ceramah tentang menuntut ilmu. Jadi judulnya menuntut ilmu. Silahkan sebelum Pak Gani memulai sebelum Pak Gani berceramah, tolong sediakan buku catatannya. Tidak lupa juga untuk mendengarkan secara seksama, karena nanti kalian akan menuliskan hal-hal penting, poin-poin penting dari ceramah yang Pak Gani sampaikan. Boleh Pak Gani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ini, dalam acara daring ini. Salawat serta salam tak luput mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Hadirin yang kami muliakan,
ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan. Contoh, Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya tuturkan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ceramahnya ceramah singkat ya, karena kalian cukup ambil 3 saja. Mudah sekali ya Pak ya kalau Ya. gini, karena tidak terlalu panjang juga Karena kan tidak teks terlalu ceramahnya. panjang. Sengaja kita mengambilnya yang sedikit karena biar kaliannya juga tidak pusing ya Pak ya. Iya. Dengan nanti apa aja ini yang harus disampaikan. Ada pertanyaan Pak Gani, boleh dijawab dulu. Saya bagusan sepertinya itu ada yang WA, ada yang bertanya. Iya. Pertanyaan. Oke. Sebentar ya. Boleh bila ada yang mau bertanya disampaikan melalui WhatsApp, nanti kita jawab di sini. Oh ini pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak, Salma mau nanya kok radionya nggak ada suaranya ya Pak, tiba-tiba mati. Wah, kenapa ya? Dicek Mungkin itu sinyal mungkin ya. sinyalnya kalau di sininya udah ini ya Pak ya. Iya di sini sudah tidak ada permasalahan. Coba sinyalnya dicari dulu, mungkin kabur atau nyangkut di mana. Ya mungkin kadang seperti itu kendalanya, tapi ya Ya. Atau kalian bisa saksikan juga streamingnya di Ya. YouTube. Nanti juga ada mungkin setelah siaran ini selesai, silahkan kalau kalian yang terkendala sinyal atau apapun, sekarang langsung aja masuk ke YouTube-nya Satuhu Channel. Nanti di situ kalian bisa mendengarkan ulang dengan catatan tugas yang barusan harus diupload hari ini, tidak besok apalagi Iya. minggu depan. baik, untuk teks ceramah selanjutnya saya akan membacakan tentang teks ceramah yang berjudul syukur. Kalau tadi Pak Gani menuntut ilmu ya Pak ya, Ya. kalau saya tentang syukur. Baik, silahkan simak dan jangan lupa ambil 3 poin penting dari ceramah yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172, artinya seperti ini. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. 2 ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kedua teks ini pasti banyak poin-poinnya ya Pak. Ya. Apalagi kalau tadi Pak Gani yang tentang ilmu, menuntut ilmu, dan saya barusan tentang syukur. Di sini ada sampai dalil-dalilnya ya Pak ya. Silahkan tulis poin-poin pentingnya. Yang pertama tulis dulu judulnya, yang berarti yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua syukur, dan silahkan tulis poin-poin pentingnya hanya tiga saja dari setiap teks. Setiap teks yang pertama 3 poin penting dan yang teks kedua 3 poin penting juga. Nanti kalian boleh upload. Kalau saya kemarin Pak di Google Classroom-nya sudah ditentukan batasnya sampai jam 23.59 ya, dalam arti sebelum jam 00 Pak. Iya. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan karena masih Pak masih sangat minim. Ketika saya kemarin rekap tugas yang minggu yang waktu kita siaran terakhir itu Pak, karena minggu kemarin kita tidak ada siaran kan ya Pak ya. Iya, betul. Masih banyak yang tidak mengerjakan tugas untuk komplit TKR. Jadi saya meminta silahkan dilengkapi tugasnya, karena kalau tidak mengerjakan tugas ya buktinya kemarin nilai yang dirapot seadanya seperti itu ya Pak ya. Banyak yang kosong. Ya, banyak yang kosong. Jadi silahkan yang barusan sudah saya dan Pak Gani bacakan teks ceramah, kalian kerjakan poin pentingnya apa saja. Setelah itu nanti kita mungkin kemarin sudah 2 minggu ke belakang kita sudah menjelaskan pengertian ya Pak ya. Iya, pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita sebenarnya ada ya Pak menyusun teks ceramah. Iya. Nah, menentukan di sini aspek-aspeknya dan gimana sih caranya menyusun ceramah itu seperti apa. Ini ada 4 poin, tapi 4 poin ini cukup panjang sekali ya Pak penjelasannya. Jadi silahkan disimak dan dicatat juga, karena ini masih materi ya Pak ya, materi mungkin terakhir di teks ceramah. Baik Pak Gani, ada 4 aspek yang disunting dalam teks ceramah ya. Sebelumnya ada apa saja Pak Gani? Saya mau menyampaikan dulu, silahkan kalian ikuti kegiatan BDR ini maupun pelajaran bahasa Indonesia ataupun di luar pelajaran ini, karena ya jangan dianggap sepele juga ya Bu ya. Iya. Sampai kemarin kan ketika lihat hasil rapotnya baru pada nanya, ini kok kenapa kosong. Banyak yang komplain Pak, kok saya dikasih nilai 0. Karena saya jujur saja Pak mau ke kelas kan saya kan ngajak 10, 11, 12, mau ke kelas 12 sekalipun saya banyak yang ngasih nilai kosong Pak. Karena ya mau ngolahnya dari mana, karena tugas kesehariannya tidak ada. Tidak masuk, kita mau dapat nilai kalian dari mana? Gitu. Tidak mungkin tiba-tiba muncul ya Pak ya, misalnya nilainya, apalagi yang nilai yang cuman ada itu ketika PTS saja, giliran tugasnya nggak ada, jadi kan seolah-olah gaib Pak. Tiba-tiba muncul aja di akhir giliran tugas-tugasnya tidak ada. Nah tolong perhatikan. Ya malah di saya ada Bu yang tugasnya nggak pernah masuk sama sekali, absennya nggak masuk, tapi PTS sekalinya ikut PTS nilainya 100. Nah ada di saya kalau 100 enggak Pak, adanya 80 ada di jurusan saya. Nah makanya tetap saja kalian nilai PTS-nya 180, kita nggak akan ngasih nilai ya Pak ya, karena ya kasihan, maksudnya tidak adil fair. Ya tidak fair. Masa yang rajin saja nanti disamakan dengan nilai yang rajin kan tidak adil gitu. Makanya tolong tugasnya saya minta dikerjakan meskipun ini kita BDR dan mungkin Bu saya tidak punya entah itu kuota dengan alasan itu, tapi kan masih bisa streaming ya Pak ya. Nanti misalnya kalian ketika, saya yakin orang tua pasti memperjuangkan. Jadi
tidak ada alasan lagi karena tidak ada kuota atau apapun ya. Kemarin pun seperti itu Pak, ketika saya membagikan rapot, Bu, kuota ada terus kok, bahkan saya suka nanya anaknya, katanya suka udah tugasnya, tapi ya tetap aja tugasnya jarang ada yang masuk gitu. Paling yang masuk itu lagi. Jadi silahkan sekarang ini mungkin tadi poin penting udah ya Pak ya, karena cuma tiga kan dari tiap teks itu, jadi nggak akan, dan itu kan poin penting itu hanya yang penting saja, satu kalimat pun cukup. Satu kalimat pun cukup. Jadi silahkan ini simak, ada materi terakhir yaitu aspek-aspek penting atau dalam penyusunan teks ceramah. Ada 4 nih ya Pak Gani, boleh silahkan Pak Gani, ada apa saja? Kita satu-satu saja dulu. Yang pertama itu tentu kita harus menentukan topiknya dulu ya Bu ya. Tidak bisa betul. Langsung ceramah apa aja, kita nggak tahu topiknya apa gitu. Jadi sebelum kita menentukan judul ya kita harus tahu dulu topiknya akan mengenai apa nih gitu. Betul. Contohnya nih ada beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah. Pertama misalnya pengalaman pribadi, 2 hobi dan keterampilan. Yang ketiga apalagi ya, pengalaman dalam pekerjaan misalnya itu bisa. Lalu ada pelajaran sekolah atau kuliah. Selanjutnya ada pendapat pribadi. Kalau yang tadi yang pertama kan pengalaman, kalau ini pendapat pribadi. Lalu ada peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Nah sekarang ini ada yang lagi ramai ya Bu ya. Betul. Omnibus Law itu. Ya betul. Dan selanjutnya misalnya masalah keagamaan. Lalu ada problem pribadi. Lalu bisa juga biografi tokoh terkenal dan misalnya minat halayak lah. Jadi itu beberapa contoh topik yang bisa kalian bahas atau ya kalian tentukan sebelum kalian akan membuat sebuah teks ceramah gitu. Dari contoh ini masih banyak lagi, jadi tidak terpaku ke dalam contoh-contoh topik yang barusan saya sebutkan. Misalnya pengalaman pribadi, mau pahit, mau manis, mau buruk, itu kan bisa saja dibuat teks ceramah. Kenapa? Misalnya ya ada sifat informatifnya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya yang dapat dipelajari oleh audiennya gitu, oleh orang-orang yang mendengar ceramah. Hobi dan keterampilan, nah itu juga bisa. Misalnya hobi saya misalnya touring ya Bu ya. Iya. Ya otomatis terdapat banyak cerita keluh kesah gitu selama dalam terdapat perjalanan. Pengalaman yang mungkin bisa bisa disimak dan nantinya bisa jadi termotivasi kan sama orang yang mendengar. Iya sama orang yang mendengarkannya. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Misalnya contoh kecilnya kita harus prepare diri kita, prepare barang bawaan kita, prepare motor kita yang akan digunakan. Misalnya membawa kabel gas cadangan, misalnya tuh kayak gitu kan, itu menjadi sebuah pengalaman. Lalu misalnya pelajaran sekolah atau kuliah, misalnya mirip-mirip nih pelajaran di sekolah dan di kuliah nih ada bahasa Indonesia ada di sekolah. Misalnya kalau kalian ngambil kuliah jurusan bahasa Indonesia, itu akan lebih spesifikasi lagi gitu. Jadi saling keterkaitan ya. Lalu misalnya pendapat pribadi itu ya pendapat masing-masing terhadap suatu masalah atau suatu hal. Lalu ada peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Nah ini yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang rancangan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja yang sudah disahkan. Dan terdapat penolakan publik yang begitu banyak. Nah jadi saya juga ini amanat ke siswa SMK Negeri 1 Cisarua dan lainnya. Kalian boleh berpendapat, tapi mohon jangan sampai terlibat, apalagi turun ke lapangan. Karena kita demo tidak harus selalu turun ke lapangan, karena ada yang sudah turun ke lapangan, yaitu buruh dan mahasiswa. Kita sebagai pelajar, kita terus cari ilmu. Kita kaji aja kenapa sih RUU ini bisa dapat banyak penolakan. Silahkan kalian kaji agar tahu lebih dalam. Terus misalnya kalian pun tergeletak hatinya untuk menolaknya, ya kalian cukup berdoa saja ya Bu ya, karena kekuatan doa itu sebetulnya lebih kuat. Betul Pak, karena memang kemarin ketika saya melihat di TV di sosial media, banyak sekali ya, maksudnya mahasiswa, apalagi Pak mahasiswa buruh, cukup mereka saja yang mewakilkan ya Pak kalian
Karena saya tahu mungkin anak SMK lagi istilahnya lagi berapi-api semangat tapi itu. jangan sampai kita kaji aja. Iya. Apa sih maksudnya Omnibus Law Law itu apa? Terus apa sih isinya? Kan barangkali Pak itu ada yang belum paham juga ya. Nah itu. Apalagi misalnya yang awam, apa sih misalnya ini Iya. RUU Cipta Kerja itu, silahkan kalian kaji. Oh iya, makanya ternyata setelah saya baca misalnya pantesan di demo dan bla 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 misalnya, tapi kalian cukup tahu saja. Dan ya memang benar kata Pak Gani, ya benar, kita cuma bisa berdoa aja karena yang turun ke lapangan pun tetap saja Pak, yang kemarin banyak sekali kasus. Iya, banyak korban dari banyak pihak korban. mahasiswa, pihak buruh maupun dari pihak aparatnya itu semua kena. Nah misalnya contoh selanjutnya ada masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal dan lain-lainnya ya, itu bisa kalian kembangkan. Dan kalau kalian akan membuat teks ceramah, silahkan kalian tentukan topiknya dahulu sebelum menentukan isi dan judulnya. Nah mungkin itu penjelasan tentang topik. Mungkin selanjutnya akan Bu Ria coba sampaikan. Yang kedua ada merumuskan tujuan ceramah. Ada 2 macam tujuannya, yaitu ada tujuan umum sama tujuan khusus Pak. Yeah. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tujuan umum ceramah ya Pak ya. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, yang kedua mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Saya jelaskan ya, boleh dicatat karena ini penting. Poin-poin penting, maksudnya ini termasuk ke dalam materi, takutnya nanti ada di PAS atau di PTS di ulangan harian. Yang pertama ada ceramah informatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Namanya juga ceramah informatif, berarti ceramah yang memberikan pengetahuan. Nah, jadi ceramah itu masih banyak ternyata ya Pak ya, macam-macamnya. Di sini contohnya tentang peranan para pelajar tentang pada masa Perang Kemerdekaan. Nah, di sana kan itu memberikan tentang pengetahuan. Gimana sih itu peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan itu? Di sana kan pasti ada apa sih informasi pentingnya. Terus bagaimana sih posisi Indonesia di kancah internasional? Itu kan pasti ada pengetahuannya, informatif yang disampaikannya itu apa. Terus yang kedua ada ceramah persuasif. Ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Persuasif itu mengajak, mempengaruhi. Jadi di dalamnya sudah pasti ceramahnya tentang ajakan-ajakan kepada pendengarnya, baik itu misalnya tentang cara-cara hidup sehat misalnya, dan menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga ada ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif atau hiburan ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Nah, ceramah rekreatif itu ceramah yang membuat pendengarnya merasa terhibur. Nah, biasanya di dalam ceramah tersebut isinya banyak diwarnai oleh humor, yang membuat humor, anekdot atau guyonan-guyonan agar pendengarnya merasa terhibur. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum dan tujuan khusus. Misalnya, topiknya keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya misalnya ceramahnya informatif, yaitu memberi tahu. Tujuan khususnya pendengar mengetahui bahwa satu, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Yang kedua, dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Topiknya manfaat penghijauan. Tujuan umumnya persuasif.
atau mengajak. Misalnya ini contoh yang kedua ya. Yang ketiga, tujuan khususnya pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Kalau tadi tujuan umumnya yaitu ceramah dibagi lagi menjadi 3, ada ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Kalau tujuan khusus itu ini di sini lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Terus di sana dijabarkan topiknya apa. Misalnya topiknya tentang keragaman budaya daerah. Terus tujuan umumnya itu apa? Misalnya tujuan umumnya itu termasuk ke dalam informatif, ceramah informatif, yaitu memberitahu atau memberikan pengetahuan. Nah, tujuan khususnya yaitu pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Terus dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Nah, contoh yang kedua juga sama. Misalnya topiknya tentang manfaat penghijauan. Tujuan umumnya apa? Nah, tujuan umumnya berarti ini masuknya ke persuasif atau mengajak, ceramah persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan dan pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Jadi itu mungkin bedanya antara tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum itu hanya menjelaskan saja bahwa ada 3, ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Tapi kalau tujuan khusus itu lebih mendetail lagi apa ya? Yeah. Misalnya di sana apa topiknya, apa tujuan umumnya, dan apa tujuan khususnya. Baik Pak Gani, yang ketiga boleh? Selanjutnya yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka ceramah. Nah, tidak hanya teks ceramah. Jadi jika kalian akan menyusun sebuah teks, tentu itu kalian harus menuliskan kerangkanya dulu secara garis besar ya. Jadi tidak langsung kalian tulis dalam sebuah buku atau kertas, tapi kalian tulis dulu nih kerangkanya. Kenapa? Agar si teks ceramah tersebut dapat menjadi teks yang baik dan teratur gitu. Jadi tingkatannya tuh jadi tidak asal-asalan. Iya, tidak asal. Misalnya di paragraf pertama sedang membahas A, paragraf kedua langsung membahas ke D, balik lagi ke A gitu, enggak. Tapi agar tersusun dengan rapih dan sistematis tentunya, agar dapat mudah dipahami oleh para pendengar. Ini contohnya ya. Kerangka ceramah merupakan, siapin ya buku dan pulpennya. Iya. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan lebih awal, yaitu agar menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Kenapa harus ditulis dulu kerangkanya? Ya, karena itu agar sistematis, agar teratur, dan tidak ada pengulangan pembahasan. Juga kalian harus siapkan data-datanya gitu. Misalnya ada misalnya Anda mencari sebuah hadis, kalian harus cari tahu dulu nih hadisnya hadis apa gitu, sumbernya dan lain-lain. Kalau kalian sudah memuat data dalam pembicaraan, kalian harus mempersiapkan dan membuktikan data itu valid atau tidaknya berdasarkan sumber. Misalnya kalian dapat data A nih dari buku B. Nah, kalian sebutkan kalau kalian mendapatkan sumber tersebut dari buku B, misalnya kayak gitu. Jadi tidak bisa hanya berpendapat, harus didukung juga oleh argumentasi yang kuat. Ini nih ada ada kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, 1. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Nah, ini lebih mungkin kalian, Pak, kenapa sih semua teks itu isinya pembuka, isi, penutup, pembuka, isi, penutup? Ya, memang seperti itu. Memang seperti itu semua. Hanya setiap teks memiliki istilah yang berbeda. Itu ya. Jadi dalam teks ceramah ini meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, lalu penutup. Lalu yang kedua,
Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas, jadi tidak boleh ambigu. Jadi harus jelas apa yang kita sampaikan, apakah itu persuasif atau informatif. Ya kalau informatif ya kalian harus sampaikan informasi tersebut sejelas-jelasnya, serinci-rincinya agar tidak terjadi miskomunikasi. Apalagi yang persuasif atau ajakan itu harus benar-benar nyata, jadi tidak ada miskomunikasi yang dapat menyebabkan kegaduhan atau kericuhan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena sifat persuasif itu mengajak. Jadi harus betul-betul jelas. Misalnya tentang apapun itu, bisa diambil contoh lagi misalnya tentang RUU yang sedang dibahas oleh halayak hari ini, dari hari-hari kemarin juga. Itu harus dikaji dulu dengan jelas sebelum kalian akan menyampaikan ceramah atau pidato kepada umum gitu, kepada audiens. Jadi harus dikaji dulu biar jelas, jadi tidak ada miskomunikasi, apalagi hoax-hoaxnya itu. Lalu yang selanjutnya, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Nah, ini satu gagasan ini bisa dibuat dari kalian membuat kerangkanya ya, lalu dikembangkan lagi gitu istilahnya, kata-katanya, namun tetap ada dalam satu gagasan dalam setiap bagian dalam setiap bagian kerangka ceramah. Dan yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Nah, ini kalau kalian atau misalnya dalam sebuah teks ceramah tidak tersusun secara logis, itu tentu akan menuai protes ya. Kenapa kok nggak logis sih? Misalnya kalian berceramah tentang time traveler. Kalau ada yang tahu itu, misalnya saya mengaku di sini saya bisa berjalan ke tahun 2090 misalnya gitu. Terus saya balik lagi ke tahun 2020. Terus saya bisa mundur, misalnya saya balik lagi ke tahun 2000 melihat kondisi di tahun tersebut. Nah, itu logis nggak menurut Ibu Ria? Kalau menurut saya itu tidak logis sih, Pak. Tidak logis ya, Bu ya? Nah, itu dia, makanya harus tersusun secara logis. Meskipun misalnya ada yang beranggapan, oh Pak itu bisa saja. Nah, silahkan sampaikan asal secara logis. Gimana sih caranya gitu? Kalau yang berceramah itu mengaku bisa, atau dia mengaku datang dari tahun 2090 datang ke tahun 2020. Kenapa bisa? Ya kalau orang tersebut bisa menjelaskannya secara logis, ya kenapa enggak kita terima gitu si argumentasinya. Jadi apapun harus tersusun secara logis. Nah, itu mungkin cara-cara menyusun ceramah atau ciri-cirinya. Selanjutnya ada yang terakhir, Bu Ria silahkan mungkin akan menyampaikannya. Mungkin ini berkaitan erat sama yang barusan Pak Gani jelaskan. Kalau tadi Pak Gani menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir ini langkah-langkahnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan 1. Mengkaji bahan secara kritis. Nah, tadi kan sudah ya menyusun kerangkanya. Nah, di sini di langkah paling terakhir itu ini kita harus mengkaji bahan. Mungkin kan sudah ada, tidak mungkin ketika kita mau ceramah tapi kita belum mempunyai bahan-bahannya. Yang pertama itu mengkaji bahan secara kritis. Nah, di sana apa yang sudah bahan-bahannya yang sudah disediakan, ya maksudnya dalam arti yang bahan-bahan buat ceramahnya buat disampaikan, nah itu harus dikaji secara kritis. Terus yang kedua itu meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiensi. Nah, misalnya bahan yang kita ditinjau, apakah ini kira-kira bahan untuk ceramahnya ini kira-kira masuk nggak ke halayak ramai gitu, buat ke audiensinya. Jangan sampai nanti ketika apapun yang kita sampaikan, ketika ceramah yang kita sampaikan tapi halayak tidak mengerti maksudnya ini apa. Nah, jadi kita harus
meninjau terlebih dahulu apa saja misalnya kira-kira bahan ceramah yang mau kita sampaikan ke audiens ini bakalan nyambung atau bakalan layak atau tidak disampaikan kepada audiens. Terus yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Nah, sama selain tadi itu layak nggak sih bahannya buat bahan ceramahnya buat disampaikan ke audiens, tapi kita juga harus meninjau apakah ini bahannya kemungkinan bakalan menimbulkan pro dan kontra tidak. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memberikan ceramah kita asal saja tanpa memikirkan orang lain, nanti takutnya kan ceramah yang kita sampaikan itu menimbulkan pro dan kontra ya Pak ya. Yeah. Makanya harus ditinjau terlebih dahulu. Nah, setelah itu menyusun sistematika bahan ceramah. Nah, jadi sebelum kalian benar-benar menyusun ceramah itu kalian harus menyusun ceramahnya itu dengan sistematika, artinya berurutan. Misalnya nanti apa saja nih yang mau disampaikan, harus berurutan. Jangan sampai ketika kalian menyampaikan ceramah kalian asal-asalan tidak tahu ini apa. Misalnya kayak tadi yang menuntut ilmu. Ini kan kalau yang kitanya tidak sesuai dengan yang tidak sistematika itu kan nanti kita ribet, apa ya ini misalnya ilmu nanti tiba-tiba langsung ke manfaat ilmu, sedangkan yang perlunya yang pertama itu harus menjelaskan ilmunya terlebih dahulu, jangan sampai terus misalnya tiba-tiba langsung aja ke manfaat ilmu. Nah, itu maksudnya harus sesuai dengan sistematika atau berurutan. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis yang tadi telah Pak Gani sampaikan. Nah, bahan ceramah yang kalian sudah sediakan untuk disampaikan kepada masyarakat itu harus berdasarkan jalan pikiran yang logis yang tadi kata Pak Gani, harus bisa dipertanggungjawabkan mungkin ya Pak ya. Yeah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali ini cara menyusun langkah-langkah menyusun kerangka ini. Yang pertama ada menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Karena kenapa saya katakan banyak Pak? Poinnya hanya 4, tapi ini penjelasannya memang rinci sekali. Cukup rinci. Ya, banyak sekali. Jadi tidak, meskipun kadang ceramahnya itu hanya berapa menit Pak ya, paling lama pun 15 menit atau 20 menit, tapi yaitu ceramah itu harus disiapkan dengan baik. Tidak mungkin dengan kita matang. ketika, nah makanya kenapa tadi misalnya kok Pak Gani dan Bu Ria membacakan teks ceramah, karena yang pertama kan ceramah itu seperti yang 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan Pak, harus sama ahlinya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena di sini saya dan Pak Gani hanya menjelaskan saja kalau ceramah itu, teks ceramah itu apa. Nah, jadi di sini saya dan Pak Gani mengambil teks yang ada. Karena ya jujur saja Pak, kita guru tapi kita memang bukan ahlinya untuk ceramah ya Pak ya. Karena ceramah itu harus mempunyai bahan-bahannya terlebih dahulu. Harus kayak tadi Pak Gani membahas tentang menuntut ilmu. Itu Pak Gani harus, kalau Pak Gani yang bikin sendiri berarti Pak Gani harus mengkaji dulu. Nah, itu. Apa itu ilmu? Sampai tadi kan ada dalilnya. Nah, tadi kenapa saya dan Pak Gani membacakan teks ceramah, karena kami ya istilahnya bukan ahlinya Pak ya kalau buat ceramah itu ya, paling dalam kita judul itu. Nah, betul Pak. Nah, paling kita itu kalau di sekolah itu hanya ini Pak, biasanya kalau yang hari Senin tuh kalau upacara Pak memberikan amanat, paling itu kita lebih ke pidato. Jarang kalau ceramah kita menjelaskan paling kita kayak mempengaruhi anak biar anak rajin sekolah, biar anak membuang sampah pada tempatnya, biasanya seperti itu kan ya Pak, biar anak disiplin, biasanya seperti itu. Ya, karena secara tidak langsung Bu, kita juga ini sedang berceramah. Nah, betul ya, sih Bu, Pak, ya? betul. Karena kita kan sedang menyampaikan sebuah ceramah yang informatif. Nah, gitu. Betul. Memberikan ilmu ya Pak ya. Memberikan ilmu, mau di kelas, mau di sini pun kita bertemunya secara suara gitu. Betul. Tapi saya dan Bu Ria ini secara tidak langsung ya sedang berceramah juga kepada kalian para siswa khususnya dan para pendengar umumnya gitu ya Bu ya. Karena kita juga sebenarnya Pak sebelum mengajar itu kan kita mengkaji dulu ya Pak iya, ya. Terus misalnya dulu. bahannya apa nih yang mau disampaikan ke siswa.
Nah itu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nggak bisa asal-asalan. Nah, betul. Tiba-tiba misalnya kita Pak Gani, kita bahas ini kan, kita kalau sebelum siaran itu pasti kita ada dulu ini ya Pak, komunikasi dulu Pak Gani. Besok kita siaran mau apa nih judul, mau apa nih materi yang diangkat. Nah, terus nanti kata Pak Gani misalnya, Bu, kita ceramah aja, nanti isi bahan-bahannya Bu, kita menjelaskan tentang teks ceramah itu apa, terus tujuan ceramah itu apa, ciri-cirinya. Nah itu sebenarnya kita juga berceramah, tapi berceramah informatif ya Pak ya, yang memberikan ilmu pengetahuan. Karena seperti itu. Yang harus diingat itu kan kalau ceramah itu sifatnya umum ya Bu ya, bersifat informatif. Kalau ceramah yang bersifat khusus itu seperti pidato dan khutbah misalnya tuh seperti itu. Nah dan guru-guru juga semua pasti melakukan hal yang sama, yaitu ceramah yang secara umum, mau di kelas mau di radio seperti ini. Nah itu tetap aja metodenya metode ceramah gitu. Betul, makanya suka ada kalau kita mengajar mau menggunakan metode apa, menggunakan ada metode ceramah yang mungkin seperti itu. Karena ya sebelum kita mengajar pun kita harus mengkaji dulu bahan-bahannya kan ya Pak ya. Menguasai dulu. Tidak terasa Pak, 4 menit lagi ya. Oh ya, ini untuk minggu depan kita sampaikan sekarang aja. Boleh. Spoiler aja lah, ini buat tugas minggu depan. Kita nggak siaran radio lagi kan ya Pak? Iya, minggu depan kita offline, online-nya di classroom. Iya, betul. Jadi langsung saja sampaikan tugasnya Bu. Untuk minggu depan, mungkin minggu depan materi terakhir di teks ceramah ya Pak ya? Iya, karena udah 4 pertemuan. Untuk minggu depan silahkan kalian mengupload video kalian sedang berceramah. Kan selama ini kita ya Pak ya mungkin memberikan teks ceramah ya, kita berceramah terus di siaran radio. Ini kita udah 2 kali ya Pak ya kalau yang ceramah, belum yang teks eksplanasi yang dulu. Nah jadi tugas kalian di akhir materi teks ceramah membuat video yang berisi tentang yang isinya kalian sedang melakukan ceramah seperti itu. Dan bebas mau kalian pidato atau khotbah atau ceramah yang bersifatnya umum secara informatif itu bebas. Durasinya dibatasi nggak Bu? Kita batasi aja ya? Iya batasi ya, karena takutnya terlalu panjang dan ada takutnya yang terlalu pendek mungkin seperti itu ya Pak ya. Paling durasinya berapa Pak? Maksimal gimana kalau maksimal 2 menit aja lah. Itu boleh. Paling udah lama gitu, udah paling maksimal banget itu 2 menit. Tapi jangan terlalu singkat juga. Dan kalian silahkan, misalnya kalau kalian pede nih videonya dengan kaliannya sedang membacakan atau sedang berceramah, silahkan, itu dapat nilai plus. Tapi misalnya Pak saya nggak pede, ya nggak apa-apa, silahkan upload video tanpa rekamannya saja berarti ya Pak ya, suaranya saja mungkin. Hanya suaranya saja yang dinilai, itu tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau yang berani tampil gitu, ada itu nilai ada nilai plusnya. Jadi tugas ini di-uploadnya nanti khusus minggu depan. Nanti disediakan postingan yang baru di Google Classroom untuk kalian posting tugas ini. Ingat ya, membuat video. Jadi untuk hari ini silahkan kalian uploadkan tugas yang tadi di awal, yang poin-poin penting terhadap 2 judul ceramah yang sudah saya dan Bu Ria bacakan. Itu wajib di-upload hari ini. Ya betul. Yang pertama saya mengingatkan lagi, teks ceramah yang Pak Gani tadi sampaikan itu tentang menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu. Dan teks ceramah yang tadi saya sampaikan itu tentang syukur. Jadi silahkan kalian yang pertama tulisnya judul terlebih dahulu ya Pak ya. Terus di bawahnya poin penting, 3 poin penting dari teks yang pertama, dan yang kedua judulnya dulu. Baru terus nanti 3 poin pentingnya lagi. Nah untuk minggu depan baru itu kalian mengupload video kalian sedang berceramah. Ini gini aja ya Pak, kalau teks ceramahnya boleh, kalau mau bikin sendiri mangga silakan. Lebih bagus. Ada nilai plusnya nanti di sananya di ini aja Pak, mungkin hasil misalnya karya saya, misalnya karya Gani Darmawan misalnya seperti itu, judulnya disebutkan terlebih dahulu. Terus misalnya kalau karya sendiri sebutkan namanya, tapi kalau misalnya dari internet atau buku ya silahkan sebutkan juga sumbernya. Silahkan nanti upload.
tadi saya ulangi lagi yang pembicaraan Pak Gani, kata Pak Gani tadi boleh kalau yang menggunakan, ya kalau kita di video ya Pak ya itu ada nilai plusnya, tapi kalau misalnya nggak pede hanya suaranya saja tidak apa-apa, berarti rekamannya, tapi nilainya tidak akan sebesar yang itu ya Pak ya, yang tampil dengan ininya dengan dirinya gitu. Sendiri, dengan dirinya gitu. Jadi itu mungkin untuk tugasnya silahkan jangan sampai kejadian lagi untuk nanti PAS mendapatkan nilai kosong di rapot ya Pak ya, karena sebenarnya kita juga tidak mau memberikannya. Saya sampai ini Pak, sampai ngejelasin ke wali kelasnya, tolong nilainya jangan di-up. Karena kalau di-up ya nggak, nantinya anaknya ya gitu terus. Makanya saya kemarin pun saya dapat chat banyak Pak. Sama Bu. Kenapa saya nilainya saya langsung kasih bukti aja Pak yang dari GC itu. Saya tidak akan memberikan nilai 0 kalau kaliannya rajin. Tapi kalau misalnya ya tidak ada ya buat apa gitu. Jadi saya minta tolong tugasnya dari sekarang nih perbaiki. Kalau yang kemarin sebelum PTS kalian jangan mengerjakan tugas, sekarang tolong dikerjakan lagi tugasnya, karena ya kita mau ngambil nilai dari mana kalau nggak dari tugas kalian. Betul, dan kita pun sama meskipun kita di rumah aja tapi kita tetap mengajar ya Pak. Kayak seperti ini kan kita tetap harus siaran radio. Jadi kalian enak tinggal di rumah, tetap di rumah ya Pak ya, tinggal menyediakan alat tulis, tinggal mendengarkan radio. Kalau kita kan harus tetap ada ke sekolah gitu. Jadi maksudnya jangan dijadikan beban, jangan dijadikan alasan Bu nggak ada kuota atau apa. Kalau ya saya yakin Pak punya teman, bisa ke teman gitu kan. Kalau jauh ke sekolah ya Bu ya. Nah betul seperti itu. Jadi silahkan untuk yang hari ini uploadnya saya tunggu sampai pukul sebelum jam 12 malam. Saya kemarin udah ditenggat waktunya sampai jam 23.59. Tapi kalau yang untuk video nanti minggu depan diuploadnya, nanti ada lagi pemberitahuan tugasnya ya Pak ya. Tapi silahkan persiapkan dulu aja dari sekarang gitu. Ya, jadi jangan didadak gitulah ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan Pak lupa, Pak ngedadak nggak ada lagi ya. Terus yang nggak ada kuota juga itu bukan alasan lagi tuh. Ya, kan dari sekolah juga sebenarnya dikasih juga, apa ya? Iya, sekolah sudah menyediakan. Sudah memfasilitasi. Misalnya HP-nya rusak, terus kuotanya udah habis. Ya silahkan kalian tinggal datang ke sekolah, gunakan lab komputer. Ya, betul. Itu silahkan kalian bisa gunakan, tapi dengan syarat itu per hari maksimal 15 orang. Ya. Ya, jadi sudah tidak ada lagi alasan nggak ada kuota, nggak punya HP, udah tidak menerima lagi alasan lain-lain. Dan yang kemarin banyak yang menghubungi saya untuk membetulkan nilai yang 0 itu. Iya. Itu silahkan tetap kalian isi kerjakan. Nanti di pembagian rapot selanjutnya aja nilainya diakumulasikan ketika PAS. Ketika PAS. Jadi jadikan pelajaran buat kalian, jangan menyepelekan absen, jangan menyepelekan tugas. Gini aja. Kalau kalian misalnya nggak mau ngerjain tugas, wayahna kalau nggak bisa naik kelas ya, ini bukan ancaman sama sekali bukan, tapi ini informasi untuk kalian agar kalian berubah gitu, tidak seenaknya. Karena kalau kalian abai terhadap tugas, cenah nggak peduli nilai, yang penting ikut ujian. Ya buktinya kemarin ada yang banyak yang kayak gitu, BDR nggak ikut, tugas nggak masuk, tapi cuma ikut PTS, nilainya saya nolkan. Dan ini akan berlaku hingga nanti kenaikan kelas. Kalau saya akan seperti itu terus. Ya, gitu saja mungkin ya Bu ya. Ya, waktunya sudah habis juga ya. Sudah habis. Sudah 1 jam. Ya mungkin untuk hari ini cukup aja sampai di sini. Kita bertemu lagi di waktu yang berikutnya, ya Bu ya. Cukup sekian. Saya Gani Darmawan dan saya Ria Fitri. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.